Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Laksono, NIM 119330097 dari kelompok 11 TPP 36. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi RBL dari kelompok kami. Latar belakang kami membuat powerbank panel surya adalah karena umumnya powerbank masih tidak hemat listrik karena bergantung pada listrik rumah yang bersumber dari PLN. Pada penelitian kali ini, kami berinovasi untuk membuat powerbank yang lebih hemat listrik dengan cara memanfaatkan panel surya yang dapat menghasilkan energi listrik. Biasanya dalam perangkat powerbank itu belum dilengkapi dengan pengaman atau sistem otomatisasi pada baterai powerbank. Sistem otomatisasi ini berguna untuk mencegah pemakaian yang berlebih pada baterai powerbank maupun untuk mencegah kerusakan pada perangkat powerbank. Untuk menghitung kapasitas panel surya, digunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan V dikali I dikali T, di mana C adalah kapasitas energi total, V tegangan, I arus, T waktu. Waktu yang digunakan adalah equivalent sun hours. Karena Indonesia berada di wilayah Khatulistiwa, maka waktu yang digunakan atau T sama dengan 4,5 jam. Untuk pembuatan alatnya, terdapat beberapa langkahnya. Yang pertama, pasang panel surya yang sudah disambungkan dengan kabel ke bagian atas papan triplek. Yang kedua, pasang step up adjustable pada papan bagian atas panel surya dan sambungkan kabelnya. Yang ketiga, pasangkan soket USB ke papan triplek, kemudian sambungkan dengan kabel ke step up adjustable. Yang keempat, pasangkan baterai pada bagian bawah papan triplek, kemudian sambungkan ke step up adjustable dengan kabel. Ya, selanjutnya keunikan atau kelebihan yang dimilikinya. Nah, yang pertama dalam pengisian dayanya tidak memerlukan listrik atau menggunakan sinar matahari. Yang kedua, bisa digunakan saat berada di tempat yang belum terdapat aliran listrik. Dan yang ketiga, dapat menghemat biaya listrik tentunya. Jika suatu alat mempunyai kelebihan, maka sudah sewajarnya bila alat tersebut juga ada beberapa kekurangannya. Powerbank yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan energi listrik mempunyai beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama, panel surya ini terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan. Jadi bukan alatnya yang tidak ramah lingkungan, tetapi bahan penyusunnya. Nah, beberapa bahan itu adalah silikon, selenium, kadmium, dan sulfur heksafluorida yang merupakan gas rumah kaca. Semua bahan itu akan menjadi sumber pencemaran jika tidak didaur ulang dengan baik. Kemudian, kelemahan yang kedua, kemampuan panel surya untuk menghasilkan energi listrik bergantung terhadap cuaca. Cuaca di sini maksudnya adalah cahaya matahari. Jadi, panel surya kurang efisien jika digunakan pada saat cuaca mendung ataupun pada malam hari. Karena kemampuan panel surya untuk menghasilkan energi listrik tentunya akan berkurang. Dan yang ketiga adalah efisiensi yang kurang. Jadi, efisiensi dari powerbank dengan panel surya ini kurang karena luas permukaan yang digunakan untuk powerbank sangatlah kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh daya powerbank membutuhkan waktu yang lama. Analisis saran mengenai pengembangan powerbank panel surya pada perkembangan era globalisasi saat ini berdampak pada kebutuhan konsumsi energi listrik yang semakin meningkat. Upaya-upaya pencarian sumber energi alternatif tak terbarukan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini. Salah satunya menggunakan energi matahari atau solar energy. Solar cell yang berfungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Solar cell ini banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, salah satunya pada powerbank. Namun, di dalam perangkat powerbank, kebanyakan belum dilengkapi dengan pengaman atau sistem otomatisasi pada baterai powerbank.
Sistem otomatisasi pada perangkat powerbank tidak akan bekerja secara optimal dalam proses pemutusan tegangan pada powerbank jika terjadi perubahan cuaca, karena solar cell sangat bergantung sekali pada matahari dan kondisi cuaca. Maka dari itu, diharapkan ke depannya powerbank panel surya ini menjadi alat yang dapat mengurangi sumber energi tak terbarukan di Indonesia, yang dapat merubah energi listrik yang dibutuhkan menjadi energi alternatif terbarukan. Kemudian, sebagai pemanfaatan energi alternatif menjadi sumber energi listrik, dan sebagai langkah untuk penghematan energi listrik.